Yang gue pelajarin nih, mohon maaf ya, di dunia politik cuma ada dua. Ya. Either lo curang atau lo dicurangin. Gue kecelakaan, adik gue meninggal, gue hampir nggak bisa jalan gitu. Ya, gue hampir nggak bisa jalan, tulang panggul gue nih lepas. Pas pada saat itu kerusuhan 22 Mei, gue dihubungin sama orang yang ngaku bosnya temen gue ini. Nah, dia bilang temen gue ini udah ditangkap karena menggelapkan uang di perusahaannya. Waduh. Dan uang yang dikirim ke gue itu adalah uang penggelapan itu. Jadi kena dong. Gue kena, dituduh penggelapan. Ya, gue nggak minta makan dari mereka, gue nggak hidup dari mereka, ya kan? Lu mau ngomong apapun ya terserah lo, gitu. Jadi ya gue hidup anjing menggonggong kafilah berlalu aja. Yang penting kerjaan gue masih aman, keluarga gue masih aman, diri gue juga masih nyaman. Who cares? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nah seperti biasa ini weekend ya. Aku dan Fania ingin menunjukkan kepada kalian rahasia kecantikan kulit aku. Secara aku rutin banget pakai yang namanya Scarlett Whitening, apalagi untuk body seriesnya. Ya kan Fania? Ya, Fania megang apa sih? stiker. Stiker dari mana? Jadi guys, seneng banget ya kalau kita pakai Scarlett. Kenapa? Karena produk-produk dari Scarlett Whitening itu aman banget. Yang jelas sudah registered di BPOM Republik Indonesia dan pasti halal ya. Ini buat ibu-ibu, pokoknya semangat cantik. Nah, aku sama Fania ingin menunjukkan kepada kalian nih ada body series nih dari Scarlett Whitening. Tuh lihat tuh, Fania mau bantu mama nggak? Nah, jadi guys, aku nih usia sudah hampir 50 tahun. Jadi rajin banget pakai namanya body scrub dari Scarlett Whitening. Fania boleh ambilin nggak? Coba mana body scrubnya? Oke guys, kita coba ya. Aku suka banget sama semua produk dari Scarlett Whitening karena harganya sangat terjangkau tapi kualitasnya bagus banget. Kenapa? Karena semuanya hanya Rp75.000. Tuh, penasaran kan? Yuk kita coba ya body scrubnya. Sekarang Fania ambil, kasih ke kulitnya mama, ke telapak tangan mama. Nah guys, ini bagus banget karena ada beads-nya, ada butiran kasarnya. Ini bisa mengangkat sel kulit mati kita tanpa menimbulkan iritasi. Diratain Fania. Nah guys, caranya gampang banget. Tuh, tinggal kita ratakan ke seluruh kulit kita, bisa ke seluruh tubuh juga ya guys. Kemudian diamkan selama 3-5 menit. Nah guys, setelah aku pakai body scrubnya tadi tuh, berasa banget yang namanya sel kulit mati kita tuh terangkat tuh. Jadi kulit kita lebih halus. Baunya coba enak nggak? Romansa banget. Nah guys, kayaknya habis kita pakai body scrub, kita harus pakai yang namanya shower scrub. Nah ini penting banget ya guys, untuk bisa membuat kulit kita lebih moist, lebih halus ya. Fania mau pilih yang mana? Ada 3 shower scrub, ada 3, yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang ini. Ya, baju mama kan purple. Kita coba ambil ya. Yang purple tapi ini. mama ada pinknya. Ya, yang purple ini namanya Charming. Nah, jadi guys, ini mengandung glutathione dan juga vitamin E. Ini sangat, wah ini bener-bener kalau aku pakai shower scrub dari Scarlett Whitening ini berasa banget ya tuh. Kulit kita bener-bener terasa lebih halus guys tuh. Fania mau cobain nggak? Hah? Enggak. Nah, jadi cara pakainya gampang banget guys tuh. Baunya kayak bau squishy. Baunya itu guys, yang aku suka dari semua produk Scarlett. Baunya kayak bau squishy. Iya, variannya, aromanya tuh bener-bener mewakili semua selera orang ya. Jadi kalau yang lagi, jadi kalau yang lagi pengen relax, lagi pengen berasa romantis, lagi pengen menghilangkan stres, yang paling penting pakai aja semua produk-produk dari Scarlett Whitening tuh kan, karena nggak apa-apa. Cobain. Seneng nggak? Fania mau coba nggak? Nah guys, habis ini aku akan bilas dengan air bersih. Nah kita lihat ya hasilnya ya, before and afternya.
Nah guys, setelah aku bersihkan tadi shower scrubnya dari Scarlett Whitening tuh kerasa banget ya kulit aku lebih lembab. Karena apa? Karena tadi kalau kita pakai shower scrub itu beda dengan pakai sabun. Biasanya kalau pakai sabun tidak mengangkat sel-sel kulit mati kita. Dan yang pasti tuh guys, rasanya halus banget kulit aku dan harumnya pokoknya membangkitkan mood aku ya hari ini karena mau ketemu sama seseorang. Nah, yang lebih penting lagi ini bisa mengembalikan kelembapan kulit kita. Secara aku sudah hampir 50 tahun. Jadi buat ibu-ibu semua rajin-rajin deh pakai produk-produk dari Scarlett Whitening karena bagus banget kualitasnya. Dan yang paling penting nih buat semua perempuan yang pengen cantik, kulit kita jadi lebih cerah deh. Nah, guys, ini yang terakhir ya, tahapan yang paling penting yaitu dengan lotionnya, body lotion dari Scarlett Whitening. Tuh, aku mau cobain ya guys. Body lotion dari Scarlett Whitening itu ternyata mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan juga niacinamide. Yang ternyata manfaatnya guys, wow ini keren banget sih. Karena bisa melembabkan kulit kita dan juga mencerahkan kulit. Guys, alhamdulillah setelah aku rajin pakai produk-produk dari Scarlett Whitening berasa banget tuh. Kulit aku lebih moist, lebih glowing dan rasanya mood selalu. Karena aroma-aroma dari Scarlett Whitening tuh bervariasi banget. Dan ini membantu banget ya membuat kita semangat kalau beraktivitas. Nah, aku ya review lagi ya guys. Tadi kan pertama aku pakai body scrub dari Scarlett Whitening. Ternyata mengandung buliran halus yang dapat mengangkat sel-sel kulit mati kita tanpa menimbulkan iritasi. Keren banget kan? Dan yang tadi setelah pakai body scrub, aku pakai yang namanya shower scrub. Nah, ternyata di dalamnya ada buliran beads yang dapat mengangkat sel-sel kulit mati kita sehingga membuat kulit kita lebih bersih. Dan yang terakhir itu body lotionnya, itu keren banget sih. Karena apa? Teksturnya tuh lembut, kemudian mudah meresap di kulit. Jadi pokoknya apa ya? Seneng banget ya kalau pakai produk-produk dari Scarlett Whitening karena harganya murah, cuma 75.000. Kemudian yang pasti sudah register di BPOM Republik Indonesia dan yang pasti sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. So guys, tunggu apa lagi? Yang mau cantik, mau awet muda, mau mood selalu, langsung aja pakai produk-produk dari Scarlett Whitening. Cek ya di Instagramnya @scarlett_whitening dan juga bisa cek di Shopee. Thank you Scarlett Whitening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel Vena Melinda Channel. Kali ini di sebelah saya ada cowok ganteng. Weh, di masanya ya. Berarti sekarang udah gak masanya. Sekarang udah gak masanya. Sekarang ganteng, tapi lebih mature, lebih berwibawa. Jadi ini adalah teman sealma mater, seangkatan di DPR RI periode 2014-2019. Sama-sama satu komisi. Dia ini adalah aktor sinetron juga, kemudian pembawa acara, politikus, dan agak nyeleneh sedikit di beberapa Instagramnya. Dan juga kolektor guys, barang-barang antik. Tadinya aku mau ke rumahnya, dilarang katanya spooky. Jangan deh, jangan. Akhirnya dia mau datang ke sini. Siapa lagi kalau bukan Krisna Mukni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak Vena, apa kabar? Terima kasih sudah diundang ke podcastnya Vena Melinda Channel YouTube. Alhamdulillah, akhirnya kesampaian juga guys. Nyampe di sini. Krisna, Ya. how are you sih? I'm so-so. So fine atau so bad? So fine and so bad. Jangan gitu dong. Tapi dalam hidup ya begitu, Ya, ya kan? up Up and down gitu. Jadi ya kita bersyukur aja. Semua pasti ada hikmahnya gitu. Jadi memang begitulah. Gue hidup terbiasa mengalami up and down dari gua kecil sampai sekarang gitu. Tapi kalau ngelihat Krisna itu banyak orang bilang awet muda. Sepertinya dia punya sesuatu rahasia ya. Hey, look who's talking. Enggak, untuk ukuran cowok lihat tuh rambutnya nggak ada rontok-rontoknya tuh. Oh langsung ngaca dia guys tuh. Berhubung di sini studio banyak kaca ya, Banyak secara kaca. di gym ya. Alhamdulillah banyak kaca jadi bisa. Terus udah gitu, lu nggak berubah loh. Abang juga kan? Iya kan kita abang, Iya. abang Noni. Iya, maksudnya senior apa? Gue junior, Oh iya. 92-93. Kok bisa sih lo lebih tua daripada gue, tapi kok lo lebih
Junior gitu? Waktu lu tahun 92, gue stage crew-nya. Gue stage crew-nya, baru tahu kan? Oh, jadi lo lihat dong gue. Gue lihat proses lo dari awal. Lo Sirip apa? kuning, Ya itu Gue paling semuanya. lincah, kan? Betul. Oh, jadi sebenarnya Krisna tuh apa sih awal karirnya? Awal karir gue itu pertama kali anak band. Wow. Iya, anak band nyanyi dari kampung ke kampung, dari RT ke RT, Serius? 17-an, dan supaya bener, gue tuh niatnya dulu pengen jadi penyanyi, gitu loh. Suara bagus dong. Ya, so-so lah, nyanyi alhamdulillah. dulu. Apa ya? Ada album gak sih atau single? Pernah sama Nita Thalia. Coba. Eh, Lupa lagi dia. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Emang dangdut gue. Oh my god. Jadi Krisna tuh penyanyi juga. Nah iya, kemana aja sih Vena? kenapa Dari gue tuh kok- nyanyi dari zaman Inul dulu itu loh. Oh iya. Itu. Apa judulnya itu tadi? Gadis atau janda itu, sama duet sama Nita Thalia. Oh ya ampun, itu debut pertama di dunia. Debut itu. pertama di dunia nyanyi. Jadi gue tuh awalnya emang pengen nyanyi. Heeh. Cuman bertahun-tahun pengen masuk ke dunia rekaman tuh selalu gagal. Akhirnya nyasar dulu ke sinetron, ke model, ke MC dan sebagainya, baru terakhir justru dinyanyi. Tapi dapatnya nyanyinya dangdut, alhamdulillah. Oh, tapi Gitu. passionnya emang genrenya apa? Ya pop aja tadinya gitu. Tapi suaranya Krisna tuh menggelegar. Baik itu di komisi maupun di manapun, emang suara lo Kan tuh. abang Jakarta gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih inget loh. Tapi boleh dibilang Krisna Mukti adalah orang yang multi talented. Setuju nggak sih? Alhamdulillah, itu karena gua memulai karir di dalam dunia entertainment tahun 1983. Oke. Gitu. Jadi niatnya dulu pengen jadi penyanyi, terus akhirnya terdampar jadi segala macem, jadi figuran film. Pernah. Waktu lo jadi ngetopnya di apa tuh film Catatan Si Boy? Catatan Si Boy itu gue figuran. Yang Gitu. mana? Demi Allah. Ya Allah Krisna. Gue figuran dibayar 10.000, dipotong agency fee 2.000, jadi gue cuma terima 8.000. Tapi kan tahun segitu 8.000 perak lumayan Lumayan ya, dong. 100.000 ya. Iya, gue tuh dari film ke film itu. Jadi perjuangan Krisna untuk menjadi public figure tuh luar biasa. 18 tahun, Oh my god. 1983, dan gue baru diakui. Ya, maksudnya dapat momentumnya gitu ya di sinetron Aku Ingin Pulang tahun 2000. Berapa puluh tahun? 17 tahun, 18 tahun. Tapi nggak pernah patah semangat. Nggak pernah. Karena nggak tahu kenapa ada satu kepercayaan dalam diri gue tuh, insya Allah gue pasti bisa, walaupun butuh waktu gitu. Kalaupun mungkin gue nggak kerja di depan layar, gue mungkin bisa di belakang layar. That's why selama 18 tahun itu gue ngerasa gue kayak berada dalam kawah Chandra di muka gitu. Wih. Banyak sekali yang gue pelajarin gitu kan. Oh, iya, Makanya iya, benar. gue jadi stage crew Abang None, ya kan, gulung-gulung kabel. Serius? Abang None silam sebelah sana, masuk sebelah sini. Tuh gue yang ngerjain. Oh my God. Gitu. Tepuk tangan dulu dong yang nonton Fenomen India Channel. Baru kali ini loh guys, ada orang, ini anggota DPR loh. Ya, tapi gitu perjuangannya. mau mengakui bahwa lu tuh pernah Loh, benar-benar itu dari yang perjuangan. It's history, my history, gitu. Dan gue mulai semua dari bawah, gitu, dari bawah. Gue dari panggung ke panggung, dari kampung ke kampung gue nyanyi, gitu zaman itu. Jadi seorang Krisna Mukti itu benar-benar tidak terlalu mengedepankan karena gantengnya terus gue bisa jadi No, seseorang yang berhasil. ini ya? bonus dari Allah. Jadi menurut Gitu. lo sukses itu harus dari apa? Ya kemauan, kerja keras, doa, kombinasi dari tiga itu, dan selebihnya adalah belas kasihan Allah sama kita. Betul. Allah tuh akhirnya kasihan juga sama gue. Gini loh, 18 tahun ya, gue tuh sempat jadi suruh-suruhan artis. Gitu, suruh-suruhan artis. Krisna tolong beliin rokok, Krisna tolong beliin makanan. Itu gue alamin semua, fan. Gitu, sebelum gue jadi stage crew, gitu loh. Ya, tanya deh Mbak Ingrid Wijanarko, gue tuh ikut di stage crew-nya Ingrid Wijanarko, Mbak Ati Ganda. Itu perjalanan gue gitu, karena gue bukan orang kaya gitu loh. Arti kata keluarga gue keluarga menengah ke bawah gitu. Jadi gue apapun waktu itu, apalagi teknologi belum semaju sekarang kan, gue kemana-mana menghubungi produser-produser mesti ke apa namanya itu telepon umum koin.
Ya Allah, gitu. oh iya. Iya, Home Coin kan. Terus lama-lama maju ada warnet, ya kan. Lama-lama sampai akhirnya bisa beli handphone sendiri, handphone tahun 90-an tuh. Gitu semuanya gue jabanin, Fan. Gitu loh. Dan sampai berarti achievement yang paling membanggakan seorang Krishna Mukti adalah menjadi anggota DPR RI. Itu bonus dari Allah. Demi Allah gue nggak minta jadi anggota dewan. Beneran. Oh iya? Tiba-tiba nih ya, gue cuma minta cita-cita gue jadi artis. Dari gue SD, itu gue kalau ditanya, orang lain cita-cita jadi dokter, jadi Iya, pilot, iya. jadi arsitek apa. Gue jadi artis. Dan akhirnya Allah mengabulkan impian itu setelah 18 tahun gitu. Kesian juga kali ngeliat gue ya gitu loh. 18 tahun luntang-lantung gitu kan. Nggak luntang-lantung tapi itu gila. Perjuangan, itu Perjuangannya perjuangan. benar-benar Iya. Nah, tahun 2013, nah waktu itu salah satu partai. Nggak apa-apa, sebutin aja. Nggak apa-apa. Oh, Oke, PKB. Iya, langsung PKB. Langsung PKB. Nih. Awalnya. Belum PAN ya? Belum, gue nggak pernah PAN. Oh, nggak pernah Nggak pernah PAN. salah di Google ya? Gitu, nggak pernah PAN. Oh, jadi PKB langsung. Sorry. Pernah di PAN yang 2009. PAN dulu dong. Iya, tapi itu ya gue pikir gue cuman memang lewat lah gitu. Vote getter. Vote getter cuman nyanyi-nyanyi gitu-gitu doang gitu loh. Nah, yang bener PKB. PKB. Kendaraan politiknya. Betul. Oke, Nah, saat itu PKB gue nggak tahu ya mereka kayaknya punya formula baru gitu untuk meraih massa suara gitu kan. Terus ini baru pertama kali PKB nge-grab artis-artis gitu. Direkrut lah. Ada 13 artis gitu kan, ada Arzetti, gue, Tommy Kurniawan, dan lain-lain gitu. Nah, gue juga nothing tulus aja. Gue juga, jujur waktu itu gue nggak tahu yang namanya Muhaimin Iskandar yang main. Oh my God. Maaf, Caimin, maaf gitu. Oh, jadi itu benar-benar debut pertama di politik. Debut pertama di politik langsung dan gue terpilih. bener-bener buta gitu. Gue nggak mau ikut kader, nggak pernah terjun ke politik, nggak pernah bersentuhan sama hal yang politik. Dan gue kalau boleh jujur, gue benci banget sama yang namanya politik. Ini gue tuh ketulah. Sorry nih Fan ya, waktu lo jadi anggota dewan tahun 2009 kan ya. Itu tuh gue benci banget sampai lihat gedung itu tuh gedung kura-kura tuh kalau kalian lihat kan gue rasanya pengen ngebom gedung itu demi Allah. Kenapa? Nggak tahu kan, gue banyak di brainwash sama media kan, banyak di brainwash sama media bahwa anggota dewan tuh begini, anggota dewan tuh begitu, bla 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 gitulah. Ya sampai akhirnya gue nggak ngerti juga kenapa tiba-tiba Allah menunjukkan jalan ke arah situ, dapet tawaran lah gue gitu kan. Mau nggak lu jadi caleg gitu, sesimpel itu. Gue lagi syuting waktu itu, arti kata gue bukan artis yang nggak ada kerjaan gitu loh, Pokoknya lagi laku lah. lagi laku tahun 2014 tuh lagi laku-lakunya gitu kan, walaupun udah masa tuir gitu kan. Gitu aja, tapi lagi laku. Sinetron gue lagi jalan waktu itu, Anak-anak Manusia itu lagi number 1. Gue main sama siapa? Primus. Wow. Nah, gue main sama Primus gitu. Primus dari anggota dewan kan. Tuh. Nah, udah akhirnya ya udah deh, gue ini sama Primus kan sharing sama tukang. Udah lu terima aja gitu, nanti gue yang iniin deh, dia bilang gitu. Gue yang kasih tahu lo mesti gimana gitu. Ya udah akhirnya ya oke ya, lo kasih tahu gue gitu, walaupun kita beda rumah gitu kan. Ya udah akhirnya dengan nekat aja gue ikut sambil syuting, sambil gue kampanye. Nah, gimana cara kampanye gitu. untuk meyakini masyarakat pilih Krishna Mukti? Gue kan bukan politisi. Jadi? Gue jumpa fans. Oh, sekalian promo ya? Iya. Jumpa fans, gue bener-bener. Jadi nggak benar visi misi saya. Boro-boro fan, gue nggak tahu visi misi apaan sih. Masa gitu. jadi nol? Dan di PKB itu mohon maaf ya, kita itu bener-bener kayak orang nggak bisa berenang, diceburin ke kolam renang, dah lu pokoknya bisa, terserah lu mau kayak apa. Siapa yang milih Dapil? Dapil. Daerah pemilihan. Oh iya, Dapil gue yang milih. Karena asisten gue dari situ. Oh, jadi bukan karena Krishna Mukti dari situ? Dapil mana? Dapil PKB, Purwakarta, Karawang, Bekasi. Bener-bener PKB. Iya. Ya, aku jadi karena asisten. Karena asisten hebat ya. Jadi gue bilang, udah Mas, di sini aja dapilnya gitu.
saya punya banyak masa di sini. Ya, gue kan nggak ngerti apa-apa. Ya udah, gue percaya semuanya, gue percayain sama lo. Yuk, nyanyi gitu. juga. Ya gue cuma jumpa fans, gue cuma foto-foto, tanda tangan, nyanyi-nyanyi, datang-datang ke acara-acara Iya, itu. iya, Ya gue cuma kawinan. nyanyi-nyanyi. Oh Gue my mesti God. ngomong apa? Gue nggak bisa politik. Nah, tapi Gitu. kan berjalannya waktu kan pada saat kampanye turun ke masyarakat, Iya. akhirnya timbul rasa cinta atau masih cuek? Masih cuek. Sampai kepilih itu? Ya iya, gue masa bodo amat, pilih nggak pilih bodo amat. Nah, Iya, gitu. baru mulai menyelami dan menjiwai pas Setelah 2 tahun jadi anggota dewan, jujur. masa sih? Demi Allah. Tapi dari awal Krisna Mukti Gitu. guys, kalau ngomong di rapat komisi, suaranya Itulah merdu. gunanya aktor. Jadi acting ya? Gue jujur loh. Oh, tapi bagus karena dia pembawa acara Gitu. guys. Jadi Iya. artikulasi, Betul, kemudian betul. konten bertanyanya, Gue cuma dikasih nih body language-nya. sama Ada apa? TA, tenaga TA kan. ahli, ya, oke. Mas ini gitu. Dan gue nggak mau dipanggil bapak. Gue dipanggil Mas serius. Orang-orang kan dipanggil Pak, Ibu gitu kan, anggota dewan sama kan. TA ya. Iya. Lu jangan manggil gue Pak, lu jangan manggil gue ini ya. Pokoknya tua-tua lu panggil gue Mas aja. Gitu. Gue panggilnya Mas. Ini Mas, ini ya. Oke, gue pelajarin. Ya udah gitu. Sok-sok jadi anggota dewan aja, padahal itu acting, jujur gue acting gitu, Jadi setelah 2 tahun, baru bisa lah menyelami, oh ternyata begini, oh ternyata begitu, ya gue belajar juga kan, untungnya nih di Komisi 10 kan ada lo, ada Anang, ada Lucky, ada temen-temen, gue belajar dari kalian-kalian gitu loh, cara bicaranya, body language, intonasi, gitu semuanya, lobby, itu kelemahan gue nggak bisa ngelobby. sama guys. Nggak, tapi anyway, ada kepuasan nggak? Banget. Ini kan banget. satu dunia baru di Iya, mana kita banget, benar-benar banget. bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu As dia, long banget. as kita tidak korupsi, Iya, kita iya. benar-benar pakai hati. Betul, Apa betul. Ya itu. rasanya? Gini loh, ibaratnya nih, ketika kita, yang paling kecil aja deh, di dapil, Iya. ya ada orang minta cuan gitu Iya. kan, dan kita bisa ngasih cuan itu misalnya ya nilainya misalnya cuma 10 perak, itu aja bisa membanggakan banget, kita bangga banget gitu ya. Apalagi setelah kita benar-benar bisa, misalnya ada permohonan, ada program Pro rakyat. betul. Dari program itu kita bisa mewujudkan program tersebut, itu salah satu hal yang bisa bukan cuma membanggakan, tapi membahagiakan kita juga. Iya, karena membahagiakan orang lain. Betul, membahagiakan orang lain itu dampaknya adalah membahagiakan diri kita juga. Iya, gitu. iya. Tapi menarik loh, menjadi politisi ternyata tidak merubah yang namanya Krisna Mukti main TikTok. Kenapa harus berubah? Gue awalnya Jaim, kan harus jaim. itulah gue tersiksa banget, tau gak sih, beneran. Tahun 2014, Sampai 2019 itu gue tersiksa banget, gue gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Oh, jadi sebenarnya lo tuh punya free soul ya? Gue free soul. Maksudnya Gitu. tetap lo pengen jadi diri lo sendiri. Iyalah. Apapun profesinya. Apapun profesi. Gini loh, ketika kita di dalam dunia entertainment, ya kita dari awal basic kita kan di situ, ya kan. Kita bicara, bercanda begini, kadang-kadang nggak ada batasan gitu kan. Dengan teman-teman seniman kita, itu enak aja gitu loh. Dan ketika gue Lepas masuk, ya? lepas. Dan ketika gue masuk dalam dunia politik, oke, banyak rambu-rambunya nih, Iya, gitu iya, loh. iya. Gue nggak Tapi bisa jadi rambutnya diri nggak sendiri. kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, itu gimana gitu. tuh? Ya itu dia lagi, gue keluarin jurus acting gue. Oh. Gitu, jurus acting. Gue ngebaca dari kalian-kalian itulah yang senior-senior. Enggak, tapi pada Gitu. saat menjadi politisi pasti kan banyak godaan ya, tanda kutip. Iya, ya, iya. maksudnya. Nah, seorang Krisna ini kan kita tahu pekerja keras. Semua profesi pernah. Apa yang bisa membentengi seorang Krisna Mukti tidak greedy? Tidak serakah? Gue cuma tidak takut ditangkap KPK kalau sial. Cuman itu doang. Jadi itu Sesimpel prinsip. itu aja, Itu sesimpel. prinsipnya. Prinsip, ya. Gue cuma takut ketangkep KPK gitu, karir gue hancur di politik, karir gue hancur dalam dunia entertainment. Karena gue masih punya cita-cita, ketika gue tidak jadi anggota dewan lagi, gue mau balik back to basic gitu loh. Ketika nanti nama gue jelek, ya kan, Iya. gue ya ibaratnya terseret kasus korupsi atau apapun itu, selesailah hidup gue. Gitu loh. Jadi gue bener-bener membentengi diri gue dengan itu. Karena yang gue pelajarin nih, mohon maaf ya, di dunia politik cuma ada 2. Iya. Either lo curang atau lo dicurangin. Itu Jangan yang gue takut, pelajarin. guys. Tapi tetap kalau Ya. niat kita baik. Itulah dia. Kalau niat kita baik, Betul, pasti betul. cara kita berpolitik Betul. juga terukur lah. Betul. ya That's kan? why
gue nggak mau, jadi gue di brainwash sama orang-orang yang ya di atas gue lah gitu. Lo cuman itu, pilihan lo 2. Tapi gue bilang, gue nggak mau ngambil 2 itu. Wow. Gitu, gue mau ngambil jalan gue sendiri, jalan yang aman. Gitu, terserah lo mau musuhin gue deh, gue bilang gitu. Tapi yang pasti gue nggak mau sial, karena ya mohon maaf ya, banyak kan pendahulu kita, teman-teman kita yang udah jadi, ya mohon maaf ya, yang kurang beruntung gitu loh, pada akhirnya mereka mengalami menginap di hotel Prodeo dalam berapa tahun gitu kan. Gue nggak mau kayak gitu. Jadi paling susah adalah memanage diri. Betul. Untuk bisa on the track. Karena Itu ini susah amanah banget. ya. Betul. Beda kalau kita jadi artis kan profesional ya. Iya, Kalau betul. kita makin bagus aktingnya ya makin naik harganya. Betul, Kalau betul. ini kan ya itu dia gray area. Nah ini ada nih artikel, boleh ya? Boleh, Aku boleh. tanya sama Krisna. Nih sebentar guys. Ada artikel ini Gue minum ya? boleh. Jujur tabungan miliaran rupiah gue habis buat pencalonan. Ini baru nih guys, 3 Desember 2020. Ini yang kemarin ya? Itulah Periode kedua. kebodohan gue itu. Nah, kenapa? Jadi Nafsu. Nafsu pengen kepilih lagi. Betul. Jadi habis berapa? Miliaran tuh berapa miliar? Boleh jujur? Boleh? 8. Ya, harus. Oh my god, Krisna, banyak banget Krisna. Nih ya, Kenapa lu? Kok banyak? nih, ya lo tau lah, lo tahu kan? Ada modalnya kan ada tuh, logistik. gitu kan. Cuman kan memang kalau di dapil itu kan kurang aja bawaannya, iya kan? Gue nafsu, gue emosi. Maksud gue nih incumbent, gitu kan? Gue pengen mempertahankan jabatan gue ini karena gue, betul, gue udah merasa asik di dunia ini, gitu loh. Dan bisa bermanfaat. Betul, gitu. Gue pengen melanjutkan misi visi gue ini, gitu loh. Nah, jadi akhirnya gue nafsu gitu. Gue pikir, gue sombong nih ya. Ternyata gue incumbent, gue public figure, gue populer gitu. Masa ya sih nggak jadi lagi, kemarin aja. Dan rajin turun. Nah itu dia. Dan kemarin aja, gue waktu awal-awal gitu. Berapa suara sih? Dikit. Yang pertama. Oh yang pertama, yang pertama 34.000. Iya masuk. Iya masuk. Nah, yang kedua? Gue nggak ngitung deh karena gue udah nggak udah nggak masuk, udah nggak tahu, terserah deh gitu. Nah itu, jadi akhirnya gue gambling, Van. Oke. Gue jual aset-aset gue semuanya dengan catatan, insya Allah gue pasti bisa masuk gitu. Selesai dong, udah oke, gak apa-apa gitu kan. Gue gambling, gue jual rumah, jual tanah, jual mobil, habis semuanya gitu. Gak jadi dong. Karena apa? Dapil baru, partai baru. Oh iya Kita betul. sama. Dulu dong. Iya maklum. Oh iya dapil baru. Partai baru. Nah orang-orang dapil kan belum merasakan kontribusi gua kan selama 5 tahun gitu kan. Ya udah itu memang benar-benar cuma mengandalkan keberuntungan, dan gue mohon maaf nih ya semua salah gue juga sih. Gue banyak memilih anggota timnya itu, tim kampanye orang-orang yang salah gitu loh. Jadi tim suksesnya mungkin boros di tim sukses. Betul. Gue juga karena ya itu dia tadi nafsu. Nafsu jadi pengennya ya sudah ayo semuanya keluarin akhirnya. Pembelajarannya apa? Kapok di politik. Never say never sih, gitu. Gue nggak kapok, gue nggak pernah kapok orangnya, gitu ya. Arti kata kalau memang ada kesempatan lagi, 2024, insya Allah ya ada rezekinya, ya gue pasti akan belajar dari pengalaman gue yang tahun 2000 berapa kemarin nih 2019, 2000 ini kan. Dari kegagalan itu gue banyak dapat hikmahnya, banyak dapat pembelajarannya, gitu. Jadi ternyata 5 tahun sebagai anggota dewan itu secara mental menurut gue belum cukup, karena memang awalnya gue bukan kader partai politik dan sebagainya, jadi betul, jadi mental gue memang harus dilatih terus. Banyak pembelajaran yang gue capai, gue dapat dari kegagalan gue kemarin ini. Jadi tetap mau berkibar di profesi manapun ya Kris ya? Apa aja lah sudah hari gini, maksudnya kalau misalnya Allah nggak Allah tidak mengaminkan lagi gue jadi anggota dewan, ya gue berharap gue tetap di posisi gue dalam dunia entertainment. Dan gue nggak tahu ini sialnya atau bukan ya, ketika kemarin
gue yang seperti artikel itu bilang ya, mau balik lagi dong ke dalam dunia entertainment. You know what happened kan? Apa? COVID. Oh iya. Kayaknya bukan Krisna doang, Eka juga banyak loh. Jadi berhijab, jadi buat YouTube. Nah, itu karena dia. kan kita jadi terbatasi. Tapi kan sampean tabungan masih bermiliar-miliar. Lah gue dalam keadaan mohon maaf ya, Oh, karena dalam keadaan itu nyungsep. jor-joran ya. Itu dalam keadaan nyungsep. Oke. Jadi ketika gue ini sombongnya gue lagi, udah nggak apa-apa gue nggak jadi anggota dewan gitu kan. Gue ini dong gue balik lagi. COVID dong, pas COVID Dan dong. sampai sekarang masih COVID. Masih COVID, nggak bisa on air nggak bisa, off air Iya. nggak bisa. Kita kan dalam dunia Lockdown. entertain kan bener-bener Iya, kalau lockdown ya udah. ya sudah mau gimana. Makan tabungan ya. Nah itu dia tabungan Jadi- juga ya sudah habis Jadi gimana survive ya kemarin? jualan barang antik. Untung ya, berarti barang antik bisa kayak logam mulia dong. Gimana Barang tuh? antik itu gini, kalau gue udah jual rugi yang kemarin ini, misalnya gue beli 10 perak, paling gue bisa jual 5 perak, 4 Tapi perak. ada pembelinya? Gitu. Ada. Daya belinya ada? Ada. Loh, berarti lebih bagus daripada aset dong. Aset aja susah jualnya. Ya tapi jual rugi. Ya jual rugi juga susah sekarang jual aset. Iya, arti kata ya sudah, gue jual rugi kan, gue ada komunitas pedagang barang iya. antik kan. Di Jadi situ. betul, mereka yang Oke. jual-jualin itu, gue bertahan dari situ. Alhamdulillah. Gitu ya, alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa survive lah ibaratnya begitu. Tapi nggak ngerasa post power syndrome, nggak ngerasa depresi. Depresi ya, Oh, depresi iya? ya. Serius? Gue sempet awal-awal dulu bukan PPKM kan, masih PSBB kan. Iya. Itu gue sempet sakit mah akut karena depresi. stres. Gak tau ya, kita waktu itu pernah ketemu nggak ya? Waktu acara ulang tahun Nasdem yang 2 tahun lalu itu. Iya, pernah Itu gue sampai kurus turun 12 kilo. Iya, lu pernah kurus banget. Nah itu Apa karena yang gue depresi. disesali, Chris? Uang tabungannya habis, apa karena kenapa gue nggak jadi DPR ya? Semuanya udah akhirnya campur aduk jadi satu. Kenapa gue begini, kenapa gue begitu, kenapa gue nggak begini, gue harusnya begitu, ya Allah, gue nyesel banget gitu. Tapi pada akhirnya gue tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Iya. Semuanya kembali ke gue, memang semuanya adalah salah gue gitu loh. Ya itu tadi karena mungkin faktor serakah mungkin. Ada arogansi, apalah bla bla bla. Mungkin juga selama jadi anggota dewan gue kurang amanah. Bisa jadi ya, bisa Padahal jadi. kan amanah banget, Chris. Menurut kita begitu. Oh, gitu. Tapi menurut Allah belum tentu. Iya kan? Menurut Allah belum tentu. Ini gue itu dijadikan anggota dewan bener-bener bener-bener karena Allah gitu loh. Arti Bonus kata dikasih ya. iya gitu. Nih gue jadiin anggota dewan bukan karena gue mau ya, Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi Allah Sementara orang di luar Nah, sana sampai tahu kan? dari bawah Nah, ya itu dia. karir di organisasi betul. ini kayak Ini segampang itu set, jadi ya. gila Benar. gitu. Betul, setuju. Nah, ini ada artikel lagi, Iya. disindir tidak terkenal. Krisna Mukni tantang hal ini hingga ajak taruhan 100 juta. Nah, ini berita ini bercanda apa? Ini bercanda lah, Oh, bercanda. konten. Tahu sendiri lah kalau TikTok kan hal-hal yang berbau provokasi gitu kan. Nah, tapi menarik Asik nih. gitu. Pada saat kurus kering 2 tahun yang lalu, kemudian kan orang bilang Krisna ya terpuruk lah gitu Iya. ya. Nah, sekarang kan beda nih, auranya juga beda. Apa yang membuat bangkit lagi, Chris? Apa gara-gara punya pacar? Enggak. Apa gara-gara hubungan sama Tuhan lebih dekat? Itu iman pada Allah. Gue merefleksi diri apa yang salah sama diri gue. Jadi sebetulnya kejatuhan gue dalam kan gue udah bilang tadi kan Iya. hidup gue tuh up and down. Iya, betul. Tahun 98 gue pernah jatuh juga. Gue kecelakaan, adik gue meninggal. Gue hampir nggak bisa jalan gitu. Ya, gue hampir nggak bisa jalan. Tulang panggul gue nih lepas. Pas pada saat itu kerusuhan 22 Mei, inget 1998 itu gue pas kecelakaan gitu loh. Gue butuh waktu setahun untuk merehab diri gue gitu. Ya pada saat itu gue akhirnya setelah di rumah sakit 2 bulan itu gue menyadari kesalahan gue apa. Waktu itu kesalahan gue adalah gue nggak pernah ibadah. Gue nggak pernah sholat, gue nggak pernah puasa, gue nggak pernah bayar zakat. Masa? Iya. Di bulan puasa nggak puasa? Kagak, gue tuh bener-bener mempermainkan Allah gitu loh. Dulu ya, zaman-zaman gue kuliah gitu kan, puasa nih dari rumah gitu. Ntar sampai di kampus gitu, ada orang iseng nawarin gue makan aja gitu. Emang dasar zaman jahiliyah ya tuan tuh. Nah akhirnya pada saat itu gue merefleksi diri,
Gue kayak berdialog gitu dalam keadaan kaki gue ditraksi gitu. Lo tau kan ditraksi? Digantung gitu kayak di film-film gitu kan. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Gue berdialog sama Allah, ya Allah, kayaknya gue merasa diri gue baik-baik aja, gue gak pernah jahat sama orang gitu kan. Tapi kenapa kok gue dapat cobaan seperti ini, adik gue meninggal, gue nyaris nggak bisa jalan. Kayak nggak tahu, dalam satu malam itu kayak ada satu bisikan gitu. Lu sholat nggak? Lu ibadah lu gimana? Puasa lu gimana? Gue sampai nangis, nangis yang senggukan. Itu berdialog aja sendiri gitu, kayak ada bisikan gitu. Ya udah, pada akhirnya gue tobat, mohon ampun sama Allah. Gue mau menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah Allah, tapi mungkin basic-basicnya dulu gue jalanin lah, sholat 5 waktu yang apa namanya, bukan kepaksa ya, tapi memang ini kewajiban kita sebagai seorang muslim gitu. Udah tuh, tahu nggak apa mukjizatnya adalah waktu itu gue mesti minum obat yang satu yang satu butirnya tuh harganya 75.000 tahun itu dong. Dimana tabungan gue tuh bener-bener terkuras habis gitu. Udah habis itu gue bener-bener nyerah. Ya Allah, gue udah gak punya tabungan nih, gak punya apa-apa lagi. Akhirnya gue cuman belajar apa namanya, apa sih istilahnya kalau orang sakit terus kita belajar gini-gini tuh kayak gitu. Ya kan, kayak sendiri terapi sendiri di rumah karena diajarin kan di rumah sakitnya gitu. Akhirnya alhamdulillah gue tuh bener-bener ya, gue merasa bahwa Allah bener-bener sayang sama gue gitu loh. Masih dikasih kesempatan. Masih dikasih kesempatan, tapi gue bener-bener gini, Fen. Gue bener-bener yang jalan dari awal. Jadi gini nih, jalan dulu. Jadi ngerangkak gitu. Ngerangkak dulu, Masya gini, Allah, masa. gini, terus pakai kruk. Oh ya? Jadi bener-bener kayak bayi lagi. Gini, begini gitu. Itu berapa bulan begitu. Udah dong. Dalam waktu itu ya, gue belum dapat momentum gue dalam dunia entertainment. Jadi gitu belum, masih biasa-biasa aja lah, belum. Masih skuter. Oh, jadi belum aktor, belum artis. Belum. Masih perjuangan itu, masih tapi perjuangan. rumah udah ditebet. Rumah udah tebet. Udah bisa beli gitu. rumah. Itu rumah keluarga. Oh, itu rumah keluarga, okay. gitu kan. Nah, akhirnya terus ya udah gue dari awal lagi tuh apa namanya bener-bener cari kerjaan, ketok pintu semua PH. Dulu kan belum banyak PH kan. Iya. Sampailah gue di Persari, gitu. Nah, dapet lah tuh gue pernah bersanding sama Cornelia Agatha, sama Cici Kira. Gue cuma bilang alhamdulillah ya Allah gue dapet kerjaan. Gitu. Gue nggak tahu kalau itu peran utama, demi Allah. Gue cuma dikasih honor waktu itu 1 juta. 1 juta, alhamdulillah deh. Gue mikirnya honor gue 250-300 gitu. Ini udah beyond ya. 1 juta, alhamdulillah nih, gitu kan. Ya udah, akhirnya gue tanpa ekspektasi apa-apa gue jalanin syuting itu. Meledak dong. Wow, langsung gitu, naik ya. Alhamdulillah banget. Dikontrak pula waktu itu sama Sunlight sampai 10 tahun. Oh, iya bener. Gitu. Ini duta Sunlight ya. Betul, Sunlight mesti bayar ya. Sunlight mesti bayar ke sini ya. Enggak, tapi Krisna kayaknya gitu. hidupnya Krisna tuh berwarna loh sebetulnya. Banget. Jadi nggak stagnan loh. Nggak banget, gue begini banget gitu. Nah terus ada lagi, udah gue seneng tuh kan. Udah gue dapet nih momentum gue akhirnya yang gue cita-citakan tercapai. Ya Allah, gue tenar juga akhirnya gitu. Bener-bener ya kan, tahunnya ya. Yang dulu gue cuman melihat Meriam Bellina, Doni Damara, Desi Ratnasari, siapa gitu, gue cuman sebagai figuran gitu. Akhirnya gue bisa bersanding sama mereka gitu kan. Oh, itu bangga banget gitu. Nah, udah tuh akhirnya tuh lama, tahun 2009 dapat lagi cobaan gitu, dapat lagi cobaan, kesandung masalah hukum. Nah itu ya gue tahu gue banyak melalaikan, melupakan janji-janji gue di tahun 98 sama Allah. Akhirnya gue kena masalah hukum. Padahal itu satu hal yang gue takutin selama ini. Jadi bener, Fen, apa yang kita takutin selama ini itu sebetulnya nggak boleh kita endap dalam hati atau di dalam ini. Gue tuh selalu begini, gue nggak mau kena masalah hukum, ternyata kena gitu. Itu ceritanya gimana sih, Chris? Jadi gue pinjam uang sama teman gue. Waktu itu gue mau bikin penginapan di Sukabumi. Gue ada tanah lah di sana 5.000 meter gitu. Nah terus gue bilang sama teman gue di Makassar, gue butuh dana nih 350 juta. Oke, Chris, bisa gue ngasih pinjem lo, tapi gue nggak bisa ngasih langsung
350 paling gue kasih lo sebulan seminggu sekali deh 10 15 kayak gitu dicicil ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Tahun berapa itu ya? 2009. Oh 2009. Jadi lo lagi jadi berarti awal Krisna jadi juga itu. masih jaya-jayanya dong. Pada itu lagi jaya-jayanya gitu. Makanya berani. Betul. And delalah pas saat itu tiba-tiba gue dihubungin sama orang yang ngaku bosnya temen gue ini. Nah dia bilang temen gue ini udah ditangkap karena menggelapkan uang di perusahaannya. Waduh. Dan uang yang dikirim ke gue itu adalah uang penggelapan itu. Jadi kena dong. Gue kena, dituduh penggelapan, ampun, dituduh Masya Allah. menampung itu, Wow. gitu. Wah, gue akhirnya dia itunya di Kendari, masukin berkasnya itu kan. Akhirnya gue bolak-balik tuh setahun di Kendari, gitu kan. Oh udah, hancur nama gue kan, dalam dunia entertainment, dibilang gue penipuan lah, penggelapan dan lain-lain. Ya udah, akhirnya. Dan kontrak iklan melayang dong. Melayang, semuanya melayang, nggak ada yang mau pakai gue tahun itu, gitu. Tahun 2000 sampai tahun 2010 tuh, Fan. 2009 setahun lah itu. Gue bener-bener terpuruk banget gitu. Tapi ya itu ada aja pertolongan Allah tuh selalu ada. Jadi gitu. di balik kesulitan selalu ada pertolongan Allah kalau kita meminta. Ada kemudahan juga. Iya betul, ada kemudahan. Jadi itu bisa berbarengan ya. Berbarengan. Kesulitan dan kemudahan sebenarnya berbarengan karena begitu ada kesulitan biasanya kita ingat Allah. Betul. Berarti kan kemudahan untuk mengingat Allah. That's it. Benar nggak? Betul. Ingat sholat. Betul. Ingat ke masjid, ingat sedekah. Betul. Nah saat itu gue berdialog lagi sama Allah gitu. Ya karena memang lo selama ini mana janji-janji lo? Oh jadi yang tadinya gitu. sholat 5 waktu, iya kan, agak-agak kan udah banyak kerjaan kan. Lupa diri lagi. Lupa diri, Fan. Jadi kalau orang dikasih yang duit banyak itu bisa jadi lupa diri. Lupa benar. Sholat, iya, apalagi kan maksudnya inilah kita makin terkenal, makin disanjung orang, makin dipuja-puji, makin ini dagu di atas gitu kan, gitu. Kontrak sana, kontrak sini, kerjaan nggak ada habis-habisnya, Fan, gitu kan. Jadi Allah tuh bisa dengan sekejap gitu, hidup lo berubah, gitu. Terpuruk lagi gue, 2 tahun. Nah, dikasih kesempatan lagi sama Allah tuh. 2013 main sinetron anak-anak manusia di RCTI bareng Primus bla 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 gitu. Meledak. Nih ya. Kan syutingnya tahun 2012. 2013 tuh belum tayang-tayang dong. Ini gue tuh bingung banget gitu kan. Kenapa ya? Udah 2 tahun gitu. Ternyata memang semua itu adalah rencana Allah yang terbaik buat kita. Tahu nggak tayangnya kapan? Tayangnya pas kita pencalekan kampanye tahun 2014. Wow. Gitu. Jadi pas tahun 2014 itu, 2013-2014 pencalekan, sinetron gue tayang dan number 1. Wow. Gitu. Di station? Di RCTI. Wow. Gitu. Jadi ini maksud dan tujuan Allah gitu. Jadi sekalian gue kampanye, sekalian kampanye di TV gitu. Jadi yang namanya punya elektabilitas, popularitas itu bisa berbarengan. Itu yang sulit ya. Iya. Nah, ini ada juga nih artikel nih guys. Jadi kalau Krisna Mukti itu lucu gitu ya, karena benar-benar kehidupannya bisa jadi pembelajaran kita semua guys. Dan dia orangnya tidak pernah istilahnya depresi kelamaan ya. Nggak mau gua. Hidup ini terlalu indah. Nah, makanya dia awet muda, dia kayaknya simpel banget orangnya nih. Pinjamkan uang untuk Krisna Mukti, Iis Dahlia hanya berbuat baik. Itu kapan? Itu tahun 2009 itu. Fan, nggak ada yang mau pinjemin gua uang, Fan. Beneran serius. Ya gua tuh kan Allah. buat biaya persidangan. Ke Kendari, lu bayangin gak sih? Nih ya, tiket buat 2 orang. Belum penginapan di sana. Tiket 2 orang tuh sama lawyer ya, belum gitu makan. kan. Belum makan. Gua tuh nyari sana nyari sini, temen-temen tuh nggak ada yang mau bantu. Emang sama sekali uang habis? Habis dong, Fan. Kok bisa habis? Lah, persidangan, lu tahu sendiri lah. Nah, bayar lawyernya dari mana? Ya dari situ juga, gitu, dari situ. Ya Allah. Gitu. Jadi memang udah bener-bener habis, bis sampai minus, gitu. Bukan 0 lagi, minus. Gitu loh. Nah, udah habis itu gue direkomendasiin sama Christina waktu itu bantu gue juga, gitu kan. Kalau lo mau katanya, tapi lu telepon Iis orangnya baik, gitu. Terus tapi gue nggak kenal. Gue nggak kenal sama Iis, maksudnya gue tahu Iis tuh, tapi gue belum kenal dekat gitu loh.
masa gue pinjem duit tiba-tiba gitu, nggak apa-apa dia orangnya baik, nanti gue rekomen gitu kan. Ya udah atas rekomennya Christina, gue memberanikan diri telepon lah Iis gitu. Ya nggak tahu ya, semua itu atas izin Allah ya. Gampang aja gitu Iis ngomong, oh gitu Chris, oke. Ya udah mana nomor rekening lo? Gue transfer, ditransfer. Dan makanya sekarang gue tuh yakin ya kenapa Iis Dahlia masih beredar sampai sekarang, karirnya masih langgeng ya karena dia baik. Gitu, mau menolong orang. bener-bener di saat betul, dan yang dia nggak kenal gue dengan baik, ibaratnya nggak kenal dekat lah gitu. Wow. Kayak gitu, itu bener-bener Iis Dahlia jadi angel gua saat itu. Guardian gitu. angel. Guardian ya. angel, betul. Tapi bener loh guys, aku dengerin kisahnya Krishna Mukti ini lebih percaya lagi bahwa kita nih selama hidup nggak ada lain selain kita berpegangan kepada Allah. Ya. Karena manusia itu digerakkan hatinya hanya sama Allah. Betul. Yang kayaknya nggak mungkin, mana sih orang nggak kenal mau dipinjemin duit. Iya. Kecuali betul. sahabatan Betul. atau saudara. Sahabatan aja susah, saudara aja susah. Lah itu saudara kemana? Perannya gimana saudara keluarga? Ya ada, cuman kan itu butuh waktu panjang. Saudara ada lah kontribusinya. Cuman kan nggak bisa terus-terusan gitu loh. Karena kan saudara gue juga kita bukan dari keluarga The Haves gitu loh, arti kata biasa-biasa aja, ada ininya lah, mereka ada apa namanya caranya masing-masing untuk membantu gua gitu loh. Jadi ya seperti itulah, Fen. Aduh guys nih ya, lebih seru lagi nih, ada artikel. Wah, gua pengen minum mulu gua jadinya. minum Krishna Mukti akui sudah 3 kali tersandung kasus video vulgar. Enggak lah, itu bohong. Enggak. Tapi Enggak. kenapa sih Krishna kadang-kadang aku juga bingung deh. Tiba-tiba lihat nih Instagram Krishna nggak pakai kaos. Jadi gini loh kan. Kepanasan. Bukan, gue ini kan udah aki-aki ya, ibarat gini loh. Tapi kan itu mengundang guys. Maksudnya udah dadanya ada bulunya. Aurat laki-laki pinggang ke bawah kan. Iya tapi kan lu mengundang. Bukan mengundang, maksud gue tuh sebetulnya nggak kayak gitu. Iseng. Bukan iseng, gue cuman mau bilang, gue nih aki-aki, umur gue 52 tahun. Kebanyakan orang-orang umur 52 tahun, lo tahu sendiri dong, kalau nggak ada ringkih, udah peot, perut gendut dan sebagainya. Gue cuman mau bilang nih, lo dengan hidup sehat, badan lo masih bisa kayak gue gitu. Gue Iya, cuma tapi pengen kan begitu. mestinya di tempat gym. Nah masalahnya gue nggak nge-gym. Ya sama aja dong. Tapi kan? gue cuman hidup sehat, Fen. Gue cuman makan sehat, hidup teratur, nggak ngerokok, gitu kan, nggak dugem, terus nggak apa namanya, nggak narkoba, gitu. Gue cuman, kalaupun gue olahraga, itu gue olahraganya ya cuman keliling rumah, joget-joget di kamar, gitu, keringetan udah. Gue cuma mau nunjukin itu sebetulnya, gitu loh. Bahwa lo tuh sehat walafiat, lahir Sehat batin. walafiat, dan lu bisa di usia lo yang udah aki-aki nanti, lu bisa lah punya badan kayak gue, gitu loh arti kata. Tapi kan sering akhirnya dijadiin apa tuh, misalkan mukanya Krishna Mukti, terus nanti ada yang nggak pakai busana disambung-sambung. Ada sih yang kayak gitu. Ya udahlah, itu kerjaan orang iseng lah gitu. tapi- Siapa aja bisa terkena kayak gitu kan. Gitu. Tapi sejak ada peristiwa itu udah nggak mau lagi. Apa cuek aja? Mengurangi sih. Tapi ini kayaknya orangnya iseng nih kayaknya Krishna nih ya. Gue jadi gini, iya kan? gue banyak orang yang nggak tahu. Gimana sih sebenarnya Gini. karakternya Kris? Gue karakternya satu jahil. Jujur gue jahil. Gue tidak sependiam yang ada di TV Iya, gitu. iya, Gitu. Gue orangnya outgoing Iya, gitu loh. betul. Gue bukan introvert, tapi gue ekstrovert. Tapi Iya. ada batas-batas tertentu di mana ada hal-hal yang bisa gue ceritakan, ada yang nggak ke semua orang. Tetap terukur gitu. ya? Tetap terukur gitu. Jadi orang kebanyakan masih melihat gue sebagai tokoh wahyu di dalam sinetron Aku Ingin Pulang. Tokoh yang lemah lembut, bijaksana, kalau ngomong juga diatur dan sebagainya. Orang kebanyakan masih ngeliat. Dan ketika berjumpa dengan gue yang aslinya, ketika gue ngomong seperti ini, pada bingung, kok Krishna Mukti kayak gini ya? Tapi iya gitu. loh, dia bunglon loh. Kalau di komisi guys, kan kalau di komisi itu kan mic-nya beda ya. Iya. Jadi dia benerin dulu kursi guys, pasang muka serius, tatap tuh yang namanya mitra kerja, ya, suaranya yang terhormat, suaranya bener-bener bulat, artikulasi jelas, dan bener-bener kayak lu menguasai gitu. Ya itulah gunanya kita jadi aktor kan. Tapi aslinya kalau kita lagi kunker, Masya Allah Krishna,
kayak bocah beneran deh. Tapi jadi bikin rame. Jadi tapi itulah ya. Mungkin lo tuh orangnya nggak mau gue nggak mau ribet itu aja udah. Nggak mau hipokrit ya. Iya, Nggak mau hipokrit. munafik. Nggak mau munafik. Nggak mau. Kenapa menurut lo? Capek hidup munafik tuh capek gitu loh. Jujur gue kalau ini gue tinggal di negara yang liberal, mungkin gue akan jadi ya gue akan buka semua-muanya gitu loh. Tapi karena di Indonesia kita hidup di budaya timur dan sebagainya, gue nggak bisa kayak gitu. Jadi memang ada rambu-rambu yang memang harus gue patuhi lah gitu, ya? Betul, yang disimpan gitu. Tapi ini menarik, banyak sekali orang kan suka ngomong ya namanya haters kan. Ada aja, kita berbuat baik sepanjang karir kita tetap misalkan kayak aku. Ih jomblo 9 tahun, gak move on dia gitu. Padahal dia nggak tahu, kita kan mesti selektif ya gitu. Terus ada juga, Krisna Bukti nggak merit apa ada apa gitu. Nah itu gimana ngadepin haters? Dari awal, gue nggak tahu kenapa dari awal gue jadi aktor itu udah predikat gay itu udah ada di dalam diri gua gitu. Kenapa loh. Sih? Gue ngerti juga. Karena nggak pernah pacaran kali. Cuma gue harus ngomong ya kalau pacaran ya. Halo gue lagi pacaran nih kalau jadi gitu. Public figure, apalagi era Instagram, orang kalau punya pacar mesra-mesra, makan, suap-suap. Gue geli yang kayak gitu. Lebay, sumpah gue geli. Nah, jadi gimana dong untuk membalikan bahwa gue tuh tidak gay loh? Bodo amat. Gue tuh laki tulen. Iya bodo amat gitu. Arti kata, ya gue nggak minta makan dari mereka, gue nggak hidup dari mereka, ya kan? Lu mau ngomong apapun ya terserah lu gitu. Jadi ya gue hidup anjing menggonggong kafilah berlalu aja. Yang penting kerjaan gue masih aman, keluarga gue masih aman, diri gue juga masih nyaman. Who cares? Gitu. Nah tapi omongan gitu gimana cara membalikan bahwa I'm not gitu? Enggak, gue nggak perlu ngomong begitu. Nggak diklarifikasi juga? Nggak pernah, biarin aja. Terus? Ya biarin, gue seneng aja orang nebak-nebak. Malah di TikTok kalau nggak salah kemarin, iya. Malah diada-adain sama Gue sengaja gue gituin. Ada yang nanya, gimana? Iya. Gimana sih, ada yang nanya, orang suka cowok. Iya, gitu. Menurut lo, gue gituin aja udah. Terus lo makan tahu. Iya. Gue nggak suka cowok, tapi gue suka makan tahu. Gitu. gue malah gue sengajain gitu. Udahlah, itu ranah pribadi, ranah privacy masing-masing. Either gue gay or not gitu, bukan urusan orang. Jadi tetap gitu stick ya, bahwa itu menjadi privasi saya. Privacy gue. Jadi sampai kapanpun tidak terpengaruh sama semangat Krisna hidup bodo amat. Dan berkarir. Nggak pernah. Wow. Bodo amat. Gitu. Jadi itu guys, makanya orang tuh harus punya firm ya dalam prinsip hidup ya. Iya. Apa yang bisa gue sharing, gue akan sharing. Betul. Siapa sih yang nggak didik Krisna bisa kayak begitu, Kris? Lo proper banget. Dalam setiap keputusan dan pembicaraan Krisna tuh kelihatan banget lo tuh tahu apa yang lo harus lakukan dalam hidup lo gitu. Gue jujur, gue perjuangan diri gue sendiri yang menjadikan gue seperti ini. Perjuangan gue dalam dunia entertainment selama 18 tahun itu membentuk pribadi gue yang kuat seperti sekarang ini. Arti kata, gue nggak mudah cengeng, nggak mudah jatuh gitu ya, nggak mudah depresi tapi cepet rekapnya tuh cepet gitu. Nah itu sebetulnya ya karena gue belajar sendiri gitu seperti itu. Gue belajar jujur banyak membaca artikel-artikel ketika orang terpuruk tuh harus bagaimana dan sebagainya. Itu sering banget gue baca gitu, pembelajaran buat diri gue. Dan itu gue gue aplikasikan pada diri gue. Oh ternyata harus gini, oh ternyata harus gitu. Ya kayak sekarang misalnya nih, gue lagi nyungsep dalam hal finansial gitu. Oke. Semua orang. Iya, arti kata gue nggak harus depresi berkepanjangan gitu. Apa nih yang bisa gue kerjain? Gue masih punya barang antik, gitu kan? Cepet. Gue harus jual. Siapa yang bisa gue mintain tolong gue jual? Oh, gue punya banyak teman-teman pedagang barang antik. Jualin gue. Selain gue juga nawarin untuk diri sendiri gitu loh. Jadi apapun sekarang yang bisa gue kerjakan untuk gue survive dalam hidup gue, yaitu kayak gitu. Karena gue udah terbiasa, ya itu tadi yang gue bilang, makanya gue bilang itu tadi kawah Chandra di muka 18 tahun itu gitu loh. Zaman itu nggak ada. Jadi basicnya kuat ya. Betul, nggak ada gadget, ya kan, nggak ada uang juga, nggak ada transportasi. Gue waktu itu kemana-mana naik bis, numpang sana numpang sini dan sebagainya. Itulah yang menjadikan gue saat ini. Kalaupun sekarang ini gue nggak punya mobil gitu, gue masih bisa naik bis gitu. Kenapa harus malu? Basic gue dulu naik bis. Basic gue dulu adalah gelantungan di bis.
kemana-mana bertahun-tahun. Dan ketika Allah ya menaruh gue di itulah, gue udah terlatih gitu. Tapi kan mantan Tuh. anggota DPR. No, kenapa? Krisna. Lo lihat di TikTok gue, itu gue lagi naik bis ke Purwakarta karena gue nggak ada mobil. Demi Allah lo lihat TikTok gue, gitu. Wow. Gitu. Hebat guys, hebat. Kenapa harus gengsi? Iya. Ya kan? Justru orang itu malah bisa sakit penyakit macam-macam karena ketinggian gengsi dan Gue nggak mau, halu. gue nggak mau, Bener nggak sih? Gue nggak mau, Fen. Coba share dong gimana nih, orang sekarang banyak banget loh yang terpuruk. Itu dia, Kasih makanya. dong semangat, Chris. Jadi gini, salah satu kunci hidup kita biar sehat, gitu, ya selain kita basicnya olahraga, makan minum, teratur dan sebagainya, salah satunya adalah menjauhi stres, gitu. Karena sestres apapun kita, itu akan berdampak pada diri kita menjadi penyakit yang mengendap dalam diri kita. Pikiran masuk ke hati, akhirnya jadi penyakit, bisa jadi penyakit apapun. Gue punya masalah, tapi gue punya Allah. Betul. Gitu. Dan gue udah buktikan gitu selama puluhan tahun ketika gue nyungsep, gue tobat sama Allah, gue kembali lagi ke jalan yang benar, selalu dikasih gue merinding, selalu dikasih mukjizat sama Allah untuk balik lagi, akhirnya hidup nyaman lagi gitu. Itu gue udah buktikan. Nah saat ini ya gue dikasih peringatan lagi sama Allah gitu. Karena Allah sayang ya. Betul. Jadi gini Fen, gue tuh memang agak bebal orangnya. Kadang-kadang manusia nggak bisa ngasih tahu gue gitu. Padahal nih, ya selama kemarin jadi anggota dewan, mungkin gue banyak salah. Banyak yang ngasih tahu gue juga, Chris lo jangan gini, Chris lo jangan gitu, lo sebaiknya gitu. Tapi gue mungkin, enggak, gue tetap dengan ini, mungkin jalan gue salah gitu. Tapi bukan berarti gue korupsi dan sebagainya ya, bukan gitu. Mungkin keputusannya apanya lah gitu. Nah pada akhirnya, ya udah dalam sekejap mata juga, pet gitu. Allah menjadikan gue sekarang di bawah lagi, nggak masalah gitu. Bukan gue sombong ya, tapi ya gue pernah hidup kayak gini gitu. Gue pernah hidup di jalanan gitu. Sekarang Allah ya walaupun nggak di jalanan banget gitu, gue masih bisa nyaman, masih ada rumah, masih bisa makan enak, masih tidur pakai AC ibaratnya gitu. Tapi yang untuk ya secara finansial gue dikurangin jauh gitu kan, untuk transportasi dan sebagainya gue ditiadakan dulu gitu, nggak masalah gitu. Ya udah gue jalanin lagi dengan ikhlas gitu. Gue udah pernah hidup seperti ini gitu. Wow. Tapi guys, waktu aku lihat Krisna benar-benar bertestimoni tentang bagaimana keberadaan Allah dalam diri kita. Ya. Itu hanya orang-orang yang disentuh sama Allah. Bener kan, yang bisa berkata begitu. Karena aku juga di titik itu loh. Iya. Tiba-tiba misalkan perkawinan yang kita pikir kayaknya oke-oke aja, itu bisa diambil juga. Fan. Ya nggak? Iya. Ya, like you lah kan. Biar gimana pun Krista tetap pernah menikah. Betul. Ya, betul, meskipun betul. itu tidak lama. Betul. Nah, gimana tuh memaknai itu, Krisna? Gue menikah jujur, gue nggak bisa bilang menikah dengan orang yang salah, tapi mungkin dengan cara yang salah, gitu loh, dengan cara yang salah. Gitu. Niatnya waktu itu adalah membantu perempuan itu, ya, karena jujur dia hamil di luar nikah. Serius, gitu, dia hamil di luar nikah, laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab. Nah pada akhirnya ini gue buka nih cuman di channel lo nih gue buka kayak gini. Alhamdulillah. Saat itu gue baru awal jadi anggota dewan, gitu. Gue ditakut-takutin sama senior, Chris, lo harus nikah. Kalau nggak tempat lo bisa digantiin. Karena gosip lo kenceng banget. Kalau lo tuh gay dan sebagainya, gitu. Ya udah, akhirnya gue dikenalin sama perempuan itu. Ya kita apa sih namanya, ta'aruf ya. Ta'aruf ya. Ya udah nggak pakai lama, udah kita ta'aruf aja deh sambil nikah gitu. Akhirnya nikah, jalanin. Ya ternyata memang nggak ada pengenalan ya, nggak ada pemahaman satu sama lain. Nggak ada chemistry gitu. Serius. Ya udah akhirnya cuma bertahan 9 bulan gitu. Jadi makanya, itu niatnya sebetulnya satu nolong dia. Dua juga menyelamatkan diri gue juga dari fitnah gitu kan. Tapi ternyata memang nggak bisa gitu. Jadi maknanya apa tuh dari peristiwa itu? Kan artinya perkawinan berarti tetap aja based on love ya? Setuju kan? Setuju banget, tapi gini loh. Gimana? Kalau orang Jawa tuh bilang apa? Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Ya, gue pikir gue bisa begitu. Ternyata nggak bisa gitu loh. Makanya gue nggak ngerti ya.
ya mohon maaf nih gitu kan, ada sebagian orang yang bilang bahwa sebaiknya jangan pacaran gitu, tapi lu langsung aja nikah, ta'aruf gitu. Tapi gue nggak mendapatkan itu gitu loh, ketika gue udah ta'aruf dan ternyata itu nggak cocok dan gue udah ya telanjur menikah gitu loh. Dan gue niatnya untuk menolong, pada akhirnya membebani gue gitu loh. Apa yang paling membuat Krishna kok nggak bisa ada chemistry? Apa dia kurang membuat Krishna nyaman? Gue mau ngomongnya nggak enak. Atau memang karena ini dari awal niatnya memang, soalnya kan kalau menolong baik ya niatnya ya, mestinya kan diperlancar ya? Ya nggak sih kalau niatnya nolong ya? Apa gimana ya Krishna? Karena ini unik loh, menarik loh ini. Jadi dia itu siapa sebenarnya? Kok bisa why her? Jadi gue dikenalin sama manajer gue gitu. Dia punya ponakan. Nah ponakannya ya punya masalah seperti itu gitu loh. Ya hamil di luar nikah, terus ditinggalin sama pihak lakinya. Nah gue ya dalam masa itu, pada saat itu ya gue juga butuh gitu loh, butuh untuk ya mohon maaf ya untuk menyelamatkan diri gue juga gitu. Gue juga niatnya pengen menolong gitu. Ya sudahlah, ayo siapa tahu dengan nanti kita menikah, dengan ta'aruf bisa terjadi kecocokan gitu loh. Tapi menarik loh, maksudnya gini, sebelum seorang Krishna Mukti memutuskan untuk menikahi, siapa namanya ya? Inisialnya D aja lah, D lah. Inisialnya D ya. Kan Krishna tidak pernah terlihat atau ya di infotainment manapun dengan seorang perempuan. Betul. Ujuk set menikah, orang langsung tertuju kepada si D itu kan. Gitu. Nggak, sebetulnya gue beberapa kali udah ada gitu. Nggak, tapi kalau menikah kan dia. Menikah iya, tapi maksudnya pernah beberapa ya ibaratnya percintaan gue dengan seorang wanita ya, nih catet wanita. Ada lah. Ada beberapa masuk di infotainment. Oh ada gitu. Gua sempat juga dulu pernah menjalin hubungan lama. Nah, kenapa setelah itu gitu. Setelah bercerai nggak ada sama sekali beritanya, nggak sama seorang wanita? Cooling down dulu lah, capek. Lama amat cooling down. Ya emang belum dikasih juga gitu ya, kan. tapi kan ada lah, biasanya kan cowok kan adalah butuh ayang-ayangan gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin faktor usia juga ya, gitu loh. Usia gue sekarang udah 52 tahun, gue udah nggak membutuhkan, bukan tidak membutuhkan, maksudnya udah tidak terlalu membutuhkan hal-hal yang ayang-ayangan kayak gitu lagi, beneran gitu. Gue nggak tahu kenapa lebih enjoy dengan kesendirian gue sekarang, gue bisa melakukan apapun sendiri gitu. Ya ibaratnya gue punya banyak teman-teman baik yang siap menolong gue kapanpun gitu. Ya seperti itulah yang gue alamin saat ini gitu. Dan apa ya, dan kurang beruntungnya juga saat ini gue lagi nyungsep gitu loh. Kalau misalnya gue sekarang nih pacaran sama seseorang gitu ya, lah terus dia ekspektasinya tinggi, wah Krishna artis, anggota dewan bla 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 gitu kan, mantan anggota DPR gitu kan, pasti ini nih sultan nih gitu kan. Nah, ternyata nggak seperti yang diharapkan gitu, sementara gue udah bucin sama dia gitu kan. Jadi gue jaga juga, nggak mau kayak gitu, ntar lah. Tuh guys, ini namanya baru cowok berkualitas. Jadi dia benar-benar mau mempersiapkan segala hal kalau sampai dia menemukan tambatan hatinya, itu udah benar-benar tinggal happy-happy ya. Loh iya dong, kita nggak mungkin dong ngawinin anak orang dalam keadaan kita nyungsep, ya kan mau kasih makan apa? Jangan gitu. bikin nyungsep mulu dong. Dia memang Tapi nyungsep. aku bingung loh sama WA-nya Krishna. What? Jangan hubungi gue lagi apa? Lagi susah. Ada loh orang ya di mana-mana WA beautiful day kayak apa gitu. Gue kaget baru mau hubungi Krishna ada itu tulisan jangan hubungi saya lagi susah. Waduh, gue ragu-ragu juga nih mau gue ketik apa enggak nih. Gue ketik aja deh bodoh. Dia bales halo Vena. Kok bisa sih punya ide gitu, Chris? Kan dibaca semua orang, wartawan bisa baca. Biarin aja. Nggak, kenapa lo lagi kesel sama keadaan lo? Gue cuma pengen jadi diri gue sendiri gitu loh. Jadi ngomong asal aja. Gue nggak pengen gue pura-pura kaya saat ini gitu loh. Ya, tapi kan nggak harus disebut juga pura-pura nyungsep. Ya nggak tahu, gue seneng aja ngomong gitu. Itu sebetulnya gue dapat juga dari sosmed gitu. Cuman kok klik banget sama diri gue saat ini gitu kan. Jadi ya sudah, oh ini keren nih, lucu nih. Gue sebenarnya buat lucu-lucuan aja. Tapi beberapa orang nganggap itu serius, walau sebetulnya itu serius.
Aduh, gue terhibur loh guys. Kali aja dia kesian sama gue. Krisna, tante transfer ya. Oh, kode keras. Oh, bener Siapa juga. tahu. Itu bisa kode ke partai, bisa kode ke cewek-cewek. Iya nggak sih? Ih, gue mau cerita. Gimana? Tentang partai. Gue nangis banget. Kenapa? Ini gue juga cerita sama lo doang nih. Terserah deh orang partai mau marah-marah deh, bodo amat gitu. Jadi, gue tuh sebetulnya berharap ketika gue udah bilang kan, waktu gue jadi anggota dewan, waktu ngasih kampanye, Pak, gimana nih kalau gue nggak jadi, gitu. Ya kamu jadi, iya tapi kalau gue nggak jadi gimana? Kalau ternyata gue nggak beruntung lagi, gitu. Tenang, lo akan kerja jadi staf kementerian, akan kerja jadi staf kedubes, atau kerja pokoknya di bidang politik lah, gitu. Ternyata janji politik, janji doang ya, gitu. Gue nagih dong, Fan, gue nagih. Nagih kemana? Nagih ke partai. Gue udah sampai yang tingkat atas. Sampai? Gitu. Sampai capek gue, gitu. Sampai capek, gue udah ngemis gitu kan. Sampai gue tuh bener-bener yang ya gimana nih, gue jadi bingung kan, karena kan kita lagi nggak bisa kerja dalam dunia entertainment pas COVID gitu kan. Mana nih janji lo waktu kampanye kemarin, katanya gue aman di sini, katanya gue nyaman di sini gitu kan. Ternyata ya politik is politik gitu kan, ya, begitu Fan gitu. Sampai sekarang nggak pernah kejadian. Jadi orang-orang yang waktu kampanye itu gampang gue hubungin, sekarang ketika gue hubungin balik badan semua. Sebel gue. Aduh. Jadi curhat gue semua, tumpah deh semua di sini. Tapi ya guys, itulah hidup. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa kita andalkan kecuali Allah. Betul. Karena buktinya Krisna sudah dari tadi berulang-ulang mengucapkan. Setiap kali menyungsep, tapi ada aja keajaiban. Betul. Jadi sebetulnya no worries ya. Betul. Dalam hidup ini yang penting kita niatnya baik, benar. Hablum bagus, habluminanas bagus. Nah, itu yang paling penting, habluminallah, habluminanas bagus. Makanya kan saya ini buat YouTube channel Habluminanas, menghubungi teman-teman lama untuk kita saling menguatkan. Betul. Tapi jujur loh, nih ya, jujur ya guys ya. Gue tuh jujur, gue sempat sedih ngelihat channel lo gitu. Arti kata gini, temen-temen gue udah pada tampil ya di Vena Melinda channel gitu kan. Kok gue belum sih? Maksud gue gini loh, gue kan sama lo kan lumayan deket gitu kan. Kita punya Arseti udah. Ya itu dia, maksud gue pernah punya history di Abang None, ya kan di itu gitu. Mungkin dia lupa sama gue ya gitu. Sudahlah. Tuh gitu kan sok-sok ini gitu. Sok imut gitu. Tiba-tiba bener lo hubungin gue, gimana gue nggak langsung ini kan. Oh yes, akhirnya gue tampil di sini gitu. Dan ini pasti banyak viewers. Karena gue jujur, gue pengen banget ngomong begini ke orang yang tepat, Fan. Betul. Ini sama aja gue kayak curhat abis-abisan. Rilis ke orang yang tepat, gitu loh. Gue belum tentu bisa ngomong seterbuka ini kalau bukan karena Vena Melinda, bener deh. Gitu. YouTuber emak-emak. Nggak, tapi bener loh. Aku tuh buat YouTube ya Kris, aku manggil narasumber yang benar-benar dia sudah mengalami itu, mengalami hidup dan juga mengalami Allah. Betul. Karena nggak semua orang mengalami Allah. Iya. Jadi itu poin banget ya buat viewers, kita nggak boleh bersedih kelamaan, kita harus bangkit. Untuk apa? Karena kita tidak boleh menzolimi diri kita sendiri. Benar kan? Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir, karena ternyata hampir 1 jam lewat. Serius nih? Iya, nanti bisa ada 2 episode. Eke bayarnya 2 kali. Krisna Mukti, sindir etika artis masa kini di lokasi syuting. Beda sama artis zaman dulu. Kenapa, Kris? Fan, lu belum syuting lagi ya? Nggak sanggup ya? Nggak tahan. Dulu, begadang. Betul. Dulu, ya tahu sendiri lah, kita kalau sama senior ya kan, sama senior bener-bener tuh kita cium tangan, kita yang assalamualaikum, unggah gitu kan. Nah sekarang ini gue bukan minta sok dihormatin ya, tapi kan arti kata kita secara mau 52 tahun ya. Udah aki-aki gitu kan, nah, gue sekarang jadi aki-aki nih gitu kan, masuk ke dalam satu produksi, lokasi gitu kan, semuanya begini, semuanya gini, assalamualaikum, salam. Marah gak sih lo? Terus lo
gimana? Gue yang kenalin dong ke diri gue. Introduce ya? Introduce gue yang senior ini, yang aki-aki gini. Halo semua, saya Krishna Mukti. Saya ke bayi-bayi itu, bayi-bayi sinetron itu kan kurang ajar, Fred. Lu pasti kalau lo syuting, lu pasti akan ngamuk gitu. Terus lo gimana jadinya? Ya awal-awal gue ya mau nggak mau karena kita mau jalin kerja sama kan. Harus ada chemistry. Padahal chemistry ya gue yang ngalah deh gitu kan. Ya udah akhirnya saya Krishna Mukti gitu. Walaupun pada akhirnya setelah beberapa hari melebur juga gitu. Tapi kan awalnya gitu loh. Dulu kan kita yang begitu. Kalau dulu ada siapa nih? Halo Mbak, halo Mas, halo Iya. Om. Kalau emang udah senior Betul. Saya Krishna Mukti, Vena Melinda. Betul, Ini gitu. kira-kira nanti kita gimana ya? Ya, karena manner kayak gitu udah nggak ada. Nggak ada. Jadi Ya, yang lo itu. harapin apa? Ya, gue berharap walaupun sekarang ini kemajuan zaman sudah seperti luar biasa sekarang ini, gitu kan, teknologi udah seperti sekarang ini, lu bawa HP kemana-mana gitu, tapi maksud gue ketika lu dalam satu hubungan pekerjaan gitu, kemanusiaan lu juga tetap harus itu dong, diketengahkan gitu loh. Jangan lu asik sendiri main ini, kita mau ini dulu nih gitu kan, urusan hati dulu gitu kan. Aduh, kocak. Jadi guys, pokoknya seneng banget ya ngobrol sama orang yang penuh dengan pengalaman hidup ya. Banget. Ini kayak buku berjalan sih. Karena di masa COVID gini banyak banget orang pengen denger yang kayak gini. Gitu ya. Ya karena yang namanya sukses kan nggak harus selalu tiba-tiba kita jadi kaya raya sultan, tapi kita nggak beradab. Tapi cerita gue ini malu-maluin gak sih? Nggak, Serius? ini real. Bener, yakin Lu banget. denger cerita gue ini nggak lo Iya. nggak? Karena apa? Kita yang paling penting ujung dari kita hidup, karena hidup kan cuma sementara. Betul. Yang mesti kita maknai adalah kita sadar Betul. bahwa tuh cicak. Ada tanda Artinya- apa itu? Nggak, maksudnya bahwa karena hidup sebentar, kalaupun Allah kasih ujian kan harus kesenangan terus. Iya. Di saat ujian nyungsep itu, Betul. jadi deket kan sama Betul, Allah. betul, Nah, betul. kata-kata terakhir dong. Ini buat semua orang yang pernah menolong seorang Krishna Mukti pada saat nyungsep, mau itu Iis Dahlia, Kristina Dangdut atau siapapun lah. Ya. Apa yang ingin disampaikan? Teman-teman yang pernah nolong gue selama ini, baik gue di masa lalu sampai sekarang, ya gue susah nyebutkan satu-satu, tapi dulu tuh ada Silvana Herman nolong gue, Kristina nolong gue, Iis Dahlia nolong gue, yang lainnya enggak. Yang di sebelahnya enggak ya? Kan gue belum tahu. Karena kita belum dekat waktu Iya, itu, kita belum dekat. gitu. Terus gimana? Ya, terima kasih banyak ya. Semoga Allah selalu melancarkan rezeki dan keberkahan serta kesehatan buat kalian semua ya. Jadi pelajaran dari kisah hidup gue ini ya, bahwa apapun yang terjadi ya, kita harus selalu ingat sama Allah gitu. Untuk yang Muslim ya. Gitu. Untuk yang non-muslim ya ingat dengan Tuhannya masing-masing dan selalu berjalan di koridor keimanan kita masing-masing. Jangan pernah kita tuh melenceng deh gitu, melenceng karena ya akibatnya kayak gua gini. Kan katanya gitu. keimanan up and down, setuju? Enggak? Setuju, keimanan up and down. Harus istiqomah. Tapi harus istiqomah dan itu memang susah ya, Iya. susah. Dan memang itu harus diperlukan effort yang benar-benar keras gitu untuk keimanan kita tuh benar-benar yang segitu aja, atau harus kalau bisa nambah terus gitu keimanan dan ketakwaan kita sama Allah gitu. Jadi balik lagi seperti Kakak Vena tadi bilang, hablu minallah, hablu minanas, kita itu harus seimbang, nggak boleh hablu minanas doang yang bagus, hablu minallahnya jelek, atau sebaliknya seperti itu. Jadi dua-duanya harus berjalan beriringan. Insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Robbal Alamin. Krisna, terakhir dong, ini buat anak-anak millennials, gimana caranya kita bisa jadi orang yang benar-benar bermental baja, karena ini kan dunia makin tua. Betul. Artinya orang mungkin yang sikut sana, sikut sini, berhati jahat, itu akan banyak. Tapi kita kan tetap harus survive. Ya, balik lagi ke keimanan, gitu, nggak ada cara lain. Ketika lo sudah memahami keimanan lo, ketakwaan lo terhadap Tuhan masing-masing gitu, dalam agama masing-masing. Kalau gua karena Islam pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah deh, apapun kesulitan yang lo hadapin, masalah rumah tangga, masalah pacaran, ya kan, masalah karir, emang sih kelihatannya gampang diucapkan, tapi susah untuk dijalankan. Tapi selalu ada jalan dengan cara-cara Allah memberikan jalan di luar dugaan kita. Betul. Gitu.
gue tuh banyak banget menjumpai mukjizat-mukjizat Allah dalam hidup gue. Ketika gue udah usaha sana, usaha sini, usaha sana, usaha sini, tahu-taunya justru pintu yang di sini nih yang dibukain sama Allah gitu loh. Jadi memang harus kita benar-benar punya kepercayaan yang benar-benar tebal sama Tuhan kita masing-masing, bahwa seberat apapun cobaan kita ya pasti ada jalan keluarnya gitu, terutama untuk para millennials nih yang mungkin dari segi pengalaman belum kayak kita nih gitu, tapi kan bisa belajar. Tapi bisa belajar. Jadi jangan pernah nganggap kita nih, aku terutama yang udah aki-aki ini dipandang sebelah mata. Gue punya pengalaman banyak gitu jauh sebelum lo lahir, dan lo satu saat mungkin lo akan belajar dari kisah hidup gua. Jadi jangan pernah menyepelekan aki-aki dan ini. Aku nggak mau dipakai ini, tetep ya. Kakak Vena. Kakak Vena Melinda. Aku juga Kakak Krisna. Oke guys, jadi aku mau ngucapin terima kasih banget. Terima kasih sama Vena, terima Krisna. kasih. Aku memang sering ketemu Krisna ya guys ya di Komisi 10. Di balik ketegasan dia, kewibawaan dia sebagai seorang Krisna Mukti, ternyata banyak banget hal-hal yang menurut aku keren sih gitu. Karena Thank dia you. benar-benar menyadari siapa dirinya dan dia kembali kepada Allah, itu adalah jalan yang paling pasti, ya nggak sih? Ya, satu lagi sorry, gue mau kasih tambahan. Nyokap gue non Muslim, Hah? adik-adik gue non Muslim, jadi cuman gue sendiri yang Muslim. Wow. Tapi keimanan gue sama Allah Subhanahu Wa Taala tidak luntur. Oke guys, pokoknya nonton terus Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Komen. Wassalamualaikum.